Kita lihat 1 Yohanes pasal 5 ayat 16. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Ini ayat cukup mengganggu beberapa orang. Tapi hari ini saya coba jelaskan. Waktu saya sedang makan siang, tiba-tiba Roh Kudus berbicara, makan malam, Roh Kudus berbicara kepada saya. Makanya saya dapatkan khotbah ini. Minggu kapan? Yaitu minggu ini. Kamu harus sampaikan tentang dosa yang mendatangkan maut. Dengan tujuan untuk memperingatkan kita semua agar jangan pernah jatuh di sana. Ya, karena itu saya kasih judul hari ini, dosa yang mendatangkan maut. Alkitab mengatakan untuk dosa ini aku tidak berkata bahwa ia harus berdoa. Namun meskipun demikian ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Jangan salah mengerti, jangan salah paham. Setiap dosa besar kecil, dosa jenis apapun juga, Roma 3 mengatakan upah dosa ialah maut. Tetapi yang dimaksud maut di sini bukanlah neraka, saudara. Karena setiap dosa itu upahnya pasti masuk neraka. Upah dosa ialah maut, Roma 6:23. Yang dimaksudkan maut di sini oleh Rasul Yohanes adalah kematian yang merupakan hukuman Tuhan atau mati prematur. Mati tidak wajar sehingga kematian tidak lagi menjadi sebuah keuntungan. Kita melihat ada dosa tertentu yang membuat orang mati lebih awal. Tapi jangan pernah hakimi orang. Sekalipun orang menderita lalu meninggal dunia, kalau orang itu membawa kesaksian, seperti hari-hari ini yang mulai ada terjadi di kanan kiri saya, orang-orang yang dipanggil Tuhan, saya anggap mereka menyelesaikan pertandingan iman mereka. Luar biasa. Kematian mereka, meskipun mereka bukan mati tenang istilahnya, mungkin matinya agak ada sakit, matinya mungkin gak enak, tetapi matinya tetap di dalam Tuhan. Berbahagialah orang, kata firman Tuhan, yang mulai hari ini mati di dalam aku, kata Roh Kudus. Jadi, jangan pernah mengatakan kalau mati yang indah itu mati yang di dalam tidurnya tenang gitu aja. Ada orang kena kanker. Saya nggak tahu kenapa ada orang sembuh, ada orang tidak sembuh. Saya tidak mengerti. Tapi saya harus terus memperjuangkan kesembuhan. Harus berdoa melawan arus. Ada orang tertentu yang meninggal dunianya dalam kecelakaan. Contohnya, berapa waktu yang lalu, kecelakaan pesawat. Ada banyak jemaat kita yang tercinta di dalamnya. Saya nggak ngerti kenapa. Apakah Tuhan meninggalkan mereka? Tidak. Jangan kita pernah menyombongkan diri karena kita selamat dari satu petaka bahwa orang lain begitu pasti karena hukuman Tuhan. Nggak tentu juga. Jangan cepat-cepat kita hakimi orang lain. Jangan cepat-cepat ambil konklusi. Namun ada kematian tertentu yang dikarenakan dosa. Nah itu iya. Saya juga nggak sangkali. Contohnya, Paulus mengatakan kalau ada orang mengambil perjamuan kudus dengan asal-asalan, apalagi dengan hati yang menghina, orang itu bisa mati. Ada dosa tertentu yang mendatangkan maut, membuat seseorang matinya tidak wajar. Matinya itu prematur, harusnya dia hidup lebih lama. Nah, karena ini yang saya mau jelaskan. Ada beberapa dosa, ada beberapa diantaranya. Saya list 4 aja untuk minggu ini. Maka sebagai berikut munculkan dulu. Dan ini 4-4-nya adalah subtema saya setiap ibadah. Saya akan bahas 3 dari 4 ini hari ini. Yang pertama, memanfaatkan nama Tuhan dan pelayanan untuk melakukan kejahatan ini mendatangkan maut. Ya, ini mendatangkan maut. Yang kedua, menganiaya rasul-rasul, nabi-nabi, dan hamba-hambanya. Ini biasanya juga mendatangkan maut. 3, memanggil arwah dan peramal, serta menyembah berhala lagi setelah menerima Roh Kudus. Ini biasanya membuka celah untuk roh maut. Yang keempat, mengambil uang yang dikuduskan untuk Tuhan. Ini juga mendatangkan maut. Ya, nah kita akan membahas yang pertama di kebaktian yang ke-1 ini. Memanfaatkan nama Tuhan dan pelayanan untuk melakukan kejahatan.
Mari kita buka sama-sama Imamat pasal 10. Bapak ibu saudara juga jangan pernah kita salah mengerti. Kadang-kadang hukuman Tuhan bagi atas seseorang yang jahat tidak tentu di dalam hidup ini. Jadi kita juga bisa melihat seperti Ayub katakan, siapa bilang orang benar hidupnya lebih enak kadang-kadang daripada orang-orang fasik. Gak selalu begitu. Kadang-kadang ada orang fasik yang hidupnya enak, panjang hidupnya, padahal dia adalah mafia. Padahal dia adalah diktator. Padahal dia adalah orang yang melakukan kejahatan kemanusiaan. Membunuh begitu banyak orang. Seperti yang terjadi di Vietnam, di mana, dan berbagai tempat. Ada orang-orang tertentu yang diktator dunia ini yang meninggal dengan tenang. Sampai akhir hayatnya. Padahal kejahatannya, aduhai, luar biasa. Berapa banyak kepala udah dipenggal sama dia. Berapa banyak hidup tak bersalah yang dibunuh sama dia. Ada banyak yang seperti itu. Stalin juga meninggal dunia dengan di atas ranjangnya. Sebelum meninggal ada cerita begini, dia mengepalkan tangannya seperti ini dan ke arah surga dan berkata, I hate you. Aku benci Tuhan. Lalu dia mati. Dia meninggal dengan beruban kepalanya sampai putih rambutnya. Kita tidak bisa nilai segalanya itu di hidup yang sementara ini. Hidup ini paling-paling cuman di bawah 100 tahun. Kekekalan itu 100 tahun kali tak terhingga tahun. Bapak ibu saudara, keadilan sesungguhnya akan ditegakkan ketika seseorang mati. Dan orang fasik bisa hidup enak seumur hidupnya. Dia tidak akan bisa luput mempertanggungjawabkan dosanya ketika dia berdiri di hadapan tahta putih. Saya mau beritahu kepada Anda bahwa tidak semua akan berakhir mati di sini dengan tidak wajar atau mati lebih prematur. Tidak semua. Tapi biasanya 4 dosa yang saya sebut tadi di depan ini biasanya mendatangkan maut. Dan jangan pernah main-main dengan dosa ini. Saya ceritakan hari ini kepada jemaat supaya jemaat berwaspada, jangan ke sana. Hati-hati jangan jatuh di area itu. Sebagai gembala, kami berjaga-jaga atas jiwa Anda. Maksudnya kami harus memperingatkan, jangan sampai kita mencobai Tuhan di area-area yang saya sebutkan. Ya, mari kita sekarang lihat Imamat pasal 10. Cerita tentang bagaimana 2 anak pendeta meninggal dunia sebelum waktunya di masa mudanya. At their prime ages, atau di usia mereka yang lagi prima-primanya. Kematian Nadab dan Abihu. Dosa yang mendatangkan maut, memanfaatkan nama Tuhan dan pelayanan untuk melakukan kejahatan. Ayat pertama, kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri, papanya soalnya. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun, lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa, sebentar berhenti di sana. Saya jelaskan kepada Anda bahwa ini kedua orang ini adalah anak-anak Harun. Ya. Dan Nadab dan Abihu, kedua putra Harun ini, salah satunya harus menggantikan dia jadi imam besar Israel. Karena zaman itu, imam besar di perjanjian lama itu baik keturunan. Anak pasti menjabat. Nadab dan Abihu ini orang penting, saudara. Mereka lah yang nanti masa depan imamatnya Israel. Tapi mereka melakukan sesuatu yang bodoh. Sejujurnya ayat ini membuat saya berpikir, sebenarnya di mana ya salah fatalnya? Karena mereka hanya mengubah bubu api, membubuhkan api yang mereka buat sendiri. Mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkan kepada mereka. Kalau saya jadi Tuhan gak apa-apa lah ya. Yang penting pokoknya ada api nyala. Tujuan selalu menghalalkan segala cara. Yang penting kan baik. Ternyata Tuhan itu gak bisa dikategorikan cuman baik. Allah itu baik memang iya. Tapi Allah itu kebenaran. Karena itu kita harus benar kalau kita melayani Dia.
Kita nggak boleh bermain-main karena dia adalah Allah yang suci dan Allah yang kudus. Bahkan dia maha kudus. Standar baik itu nggak cukup. Tapi dia itu maha kudus. Apa yang baik di mata Anda tidak tentu benar di mata Allah. Contohnya ada satu orang dulu namanya Uza. Ketika tabut perjanjian itu mau jatuh, karena ditaruh di atas gerobak kerbau, oleng saudara, dia pegang. Dia dimarahi Tuhan, meninggal dunia sebelum waktunya, padahal punya istri dan anak. Karena dia jamah tabernakel. Sebenarnya yang salah, dia yang jamah tabut perjanjian maksudnya, yang salah bukan hanya si Uza, itu sudah salah kaprah dari sejak pengaturannya. Karena seharusnya tabut perjanjian harus diangkat oleh Lewi yang dikuduskan. Bukan ditaruh di gerobak gitu, kayak bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan yang menyembah berhala, berhalanya ditaruh di gerobak. Yang harus traveling dengan Tuhan, yang mengangkat tabut perjanjian, harus orang yang Tuhan pilih dan tentukan. Dan itu orang Lewi zaman itu. Tapi raja yang memerintahkan prosesi itu kurang hati-hati baca manualnya, alias asal-asalan. Anda sama Tuhan, kita sama Tuhan, tidak boleh asal-asalan. Yang penting pokoknya baik. Yang penting kan hatinya, tidak bisa gitu sama Tuhan. Anda juga harus tahu firman-Nya, apa yang dia katakan tentang hal ini. Tuhan itu punya hukum rohani. Tuhan itu bukan suka menghukum orang, tapi kita tidak boleh lalai. Sedangkan perusahaan kita pun ada SOP-nya, standard of procedure, prosedurnya. Kalau kita sama VIP, contohnya negarawan, presiden katakan, datang, semuanya itu ada tatanannya. Apalagi raja, di atas segala raja. Itu sebabnya tanpa pengetahuan liarlah rakyat. Itulah sebabnya jemaat tidak boleh hanya dengar khotbah. Jemaat harus tahu jalan-jalan Allah. Jemaat mesti harus cari juga firman Tuhan untuk dirinya. Karena kalau enggak, Anda tidak bisa naif lagi. Sebab Alkitab sudah di-print saudara, beribu-ribu, berjuta-juta, bermiliar-miliar. Anda tidak bisa berkata, oh ups, salah, aku tidak tahu. Nggak boleh begitu. Kalau Anda melayani raja di atas segala raja, kita harus hati-hati. Bukan karena takut disambar oleh Tuhan, bukan karena takut dihukum olehnya, tapi karena kita menghormatinya, karena kita menghargainya, karena kita mengasihinya. Nadab dan Abihu, kasih Tuhan apa yang KW, saudara. Saya nggak ngerti kenapa mereka suatu hari mikirkan begitu ya. Pasti punya alasannya. Waktu saya renung-renungkan, apa salahnya lah Tuhan? Yang penting kan mereka hatinya. Kasih api gitu, kenapa kok mati? Lain cerita kalau mereka bunuh seseorang ya kan? Lain cerita kalau mereka mutilasi. Lain cerita kalau mereka korupsi. Gantung aja dipancang di tiang. Tapi kalau mereka cuman pasang api kan, gimana? Tuhan bilang. Lalu tiba-tiba Roh Kudus kasih saya pengertian. Enaknya gini loh, kalau kita itu punya Roh Kudus itu, baca Alkitab nggak ngerti. Nanti, entah kapan, Tuhan pasti memberi penjelasan. Dia Roh kebenaran. Tiba-tiba saya diingatkan. Ketika kita dalam pelayanan, contohnya, kita mudah mengatasnamakan Tuhan. Hati-hati loh. Itu api asing. Tuhan tidak berbicara, Anda berkata, Tuhan berkata. Hati-hati. Jangan mudah memalsukan latah karena sebenarnya Anda mengucapkan kata-kata yang tidak Anda maksudkan di hati. Atau Anda mengucapkan sesuatu yang Tuhan tidak katakan. Be careful dengan itu. Berapa banyak orang kalau jatuh cinta, anak muda contohnya, yang paling gampang ilustrasinya, Tuhan berkata kamu jodohku. Tuhan ngomong nggak? Nggak ngomong, mau ditampar sama Tuhan. Bapak ibu saudara harus tahu, you must be careful. There is God in your life. He's the God of integrity. Dan makanya itu jangan banyak orang ingin jadi guru. Salah satu job yang paling sukacita, salah satu pekerjaan yang paling enak, tapi paling stres bersamaan adalah pengkhotbah. Jangan banyak, sekalipun Anda bisa berbicara, lebih baik jadi motivator. Karena pada orang yang berbicara banyak akan dia lebih banyak diadili. Jangan banyak orang ingin menjadi guru, karena hukumannya lebih besar. Bapak ibu saudara, saya mau beritahu kepada Anda bahwa seringkali kita memalsukan nama Tuhan untuk kepentingan kita. Dan hal ini mencobai Tuhan. Memang ini bukan dosa perzinahan, bukan dosa-dosa pembunuhan. Tetapi di mata Tuhan, kalau orang yang melakukan seperti itu,
mengentengkan Tuhan, meremehkannya. Dan Tuhan itu maha cemburu. Kita harus hati-hati soal itu. Karena orang ini menaruh api yang lain. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali kita juga sama, mengatasnamakan Tuhan. Meminjam uang sama orang, menggunakan pelayanan. Lalu kita berkata, ayolah kasihani aku. Aku butuh bantuan, dana dan sebagainya. Anda pakai jalur-jalur Tuhan untuk kepentingan dirimu sendiri. Memanfaatkan nama Tuhan dan pelayanan untuk melakukan agendamu, itu kejahatan di mata Tuhan. Kita harus hati-hati, saudara. Jadi saya mengerti, oh iya ya Tuhan ya. Itulah sebabnya imam tidak boleh menyalahgunakan posisinya. Ini yang saya sebut dengan abusing the name of God in your life. Ini ada hubungannya dengan perintah Tuhan yang namanya jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ternyata pengertiannya jauh lebih dalam. Waktu kita baca 10 perintah Allah jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, paling-paling aplikasinya yang tertinggi yang kita bisa pikirkan adalah Hollywood, saudara. Ketika mereka menyebut, oh Jesus, oh Christ. Bukan dalam bentuk penyembahan, tapi sebagai bentuk kata-kata serapah. Bukan itu saja. Menyebut nama Tuhan sembarangan, itu memakai jalur Tuhan untuk kepentinganmu. Ini mencobai Tuhan namanya. Siap-siap, untung-untungan, apes-apesan, kapan Tuhan akan pukul kita. Anania Safira itu dosanya apa? Dia pakai jalur Tuhan untuk dapat nama. Aku kasih segini. Petrus berkata, lu kasih berapa kan sebelumnya milikmu? Kenapa kamu ngaku-ngaku? Yang salah bukan berapa persembahanmu. Orang memberikan persembahan janda miskin itu cuma dua receh uang. Diterima sama Tuhan, dipuji lebih daripada persembahan orang kaya yang memberi dari kelebihan. Karena orang yang memberi dari kekurangan. Tuhan tidak pernah minta uangmu. Tapi ketika dia kasih, dia ngaku ini semua 250 juta. Padahal dia jual 500 juta, dia ngaku-ngaku supaya semua orang lihat. Wow, lihat orang itu persembahannya 100%. Orang itu adalah dermawan. Wow. Dia bohong, dia manipulasi dan memanfaatkan nama Tuhan, gereja, pelayanan untuk dapat nama. Bodoh sih, karena dia memang gak dapat apa-apa. Memang orang kaya tidak perlu dapat apa-apa. Di gereja satu aja yang belum dapat. Dunia Tuhan itu adil. Orang kaya gak punya popularitas. Orang populer, coba lihat banyak artis-artis Indonesia gak kaya. Jadi kadang-kadang kita ini kalau serakah, mau apa yang kita gak punya. Orang kaya cari apa lagi tempat di mana kumpul semuanya, nggak usah media, semua orang bisa mengagumi dia. Gereja lah. Di gereja dia bisa punya nama yang dia nggak dapatkan di dunia kerja. Karena di kerja dia dapat kekayaan, dia dapat uang dan harta. Mungkin Anania Safira tipe orang kaya yang tidak bermaksud buruk bagi gereja, cuman dia kepingin sedikit mencuil kemuliaan Tuhan gitu loh. Dengan merekayasa sebuah cerita. Boom, mati. Seharusnya mereka tidak mati loh, tidak meninggal dunia. Itu anak suami istri itu mungkin masih muda, masih bisa punya anak lagi. Masih bisa lihat cucu, nggak jadi dia. Mati prematur. Dosanya mendatangkan maut. Be careful. Kalau dalam pelayanan, jangan main-main. Kalau Tuhan tidak hukum sekarang, itu lebih ngeri lagi. Kalau Anda lihat dalam pelayanan ada orang yang berbuat dosa, sembunyi-sembunyi, memanipulasi, nggak terjadi sesuatu. You just wait. You just wait, kata Habakuk. Tunggu saja. You just wait. Tunggu saja. Kalau nggak mati, tambah berarti diakumulasi di belakang. Itu lebih ngeri. Saya selalu doa gini. Tuhan kalau punya urusan sama saya, urusan dengan saya sekarang. Saya nggak suka gitu kalau semuanya orang tua ya. Saya mendingan dihukum sekarang. Saya akan telepon kalau saya ada salah. Tolong hukum saya sekarang. Daripada, oke, tunggu papa pulang. Itu nggak enak. Kalau kita papa pulangnya masih 1 minggu, kita 1 minggu itu gerah. Apa ini apa? Mending hukum aku sekarang. Saya sama Tuhan gitu. Tuhan kalau ada urusan dengan aku, sekarang, now. Jangan ditunggu. Kalau Tuhan sudah begini lihatnya, we'll see. Bahaya. Kalau kita hidup sehat, walafiat, kita hidup enak, nyaman, be careful. Tuhan kalau, we'll see. I'll see you soon. Hati-hati. Saya selalu ngomong sama Tuhan, selesaikan di sini. Supaya diranjang mati saya. Saya tidak perlu, Tuhan ampuni dosaku, semoga arwahku diterima di samping Allah. Gak perlu saya, gak usah semoga. Kalau waktunya saya mati, saya gak mau semoga. Waktu saya mati, saya mau jaminan.
Dosa yang mendatangkan maut ini mengerikan. Orang-orang yang pakai jalur pelayanan, be careful. Karena kita semua adalah anggota gereja, anggota tubuh Kristus. Dan Tuhan itu akan menghakimi dimulai dari rumahnya. Kita lihat sekarang, imam tidak boleh menyalahgunakan posisinya ya. Kemudian ayat 6. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung. Dan janganlah kamu berduka cita supaya kamu mati, dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Ayat 6 ini luar biasa. Ini Harun loh ya. Musa bicara sama Harun, papanya, dan Eleazar dan Itamar, adik-adiknya. Kamu tidak boleh nangis. Kematian yang karena keuntungan, menangislah. Menangislah duka cita karena ditinggalkan seorang pahlawan iman. Tapi jangan menangis tanpa pengharapan. Menangislah juga karena sukacita. Karena orang tersebut telah dilepaskan daripada sengsara dunia dan telah mendapat pahalanya bersama dengan Allah Bapa paling aman, lebih aman daripada bersama dengan kita. Tetapi untuk dosa yang mendatangkan maut, kalau ada orang yang mengalami maut, jangan pernah nangis. Saya pernah sekali, saya nggak bisa ceritakan detail. Kemungkinan kalau keluarganya live streaming segala saya tidak mau, karena bukan salah keluarganya, salah orang ya orang itu, nggak keluarganya. Saya pernah sekali di sebuah gereja, ketika kita berdoa bersama-sama untuk seseorang yang mengalami malapetaka. Ketika saya berdoa, semua orang doa basa-basi, Tuhan begini, Tuhan begini. Saya kan orangnya nggak bisa basa-basi. Dalam hal doa gitu saya nggak bisa basa-basi. Pada waktu mereka berkata, Tuhan doakan ini, semua pada nangis, Tuhan gini, tiba-tiba Roh Kudus bilang sama saya, jangan doakan. Saya beritahu, saya disalah ngerti. Dikiranya orang tak berbelas kasihan, angkuh segala. Saya bilang, jangan doakan. Yang mendoakan orang itu musuh Tuhan. Semua orang lihatin saya, kenapa sih orang ini? Doa kok musuh Tuhan? Orang ini tidak perlu belas kasihan. Orang kena petaka kok sana malah kapokkan. Saya nggak kapokkan. Saya bilang jangan doakan. Untuk dosa ini, 1 Yohanes 5 mengatakan, aku tidak katakan kamu harus doakan. Yang kita baca tadi. Belum tahu tuh kejadiannya kenapa orang itu ngalamin petaka. Mau tahu cerita akhir ceritanya saudara? Selidik demi selidik. Orang itu ambil miliaran uang perpuluhan jemaat. Semua orang tercengang dari tadinya yang mengecam saya. Semua berkata, apa yang harus kami perbuat? Saya bilang, ini harus kita perbuat. By the way, uang itu kembali semua. Untuk kemuliaan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya berkata, Roh Kudus berkata sama saya, jangan doakan, saya sendiri takut, jangan sampai saya suatu hari digitukan. Tuhan bilang sama Harun, Eleazar, dan Itamar, jangan nangisi. Siapa nangisi dia? Musuhku. Padahal ini anak sendiri. Harun itu saya kagum. Dia itu cinta Tuhan. Sakit lihat putranya, putra mahkotanya, kayak begitu. Salah satu dari dua itu, Lauta sama Laol. Sama-sama meninggal. Tuhan bilang, jangan kamu nangis, tetes air mata, you musuhku. Anda mau tanya Nadab Abihu ke surga atau ke neraka? Jawab sendiri, saya bukan Tuhan. Tapi kalau Tuhan aja begitu, dia sudah mati aja, nafasnya masih begitu. You just answer, you just have your own answer. Imam loh ini. Neraka loh. Bapak Ibu Saudara, pada waktu dibilang jangan nangis, itu saya yakin Harun menahan air matanya. Karena Tuhan menjadi musuh mereka. Bapak Ibu Saudara, ini aplikasinya apa buat kita? Kalau Anda melihat contoh yang buruk di dalam ministry, dalam gereja. 1, jangan meniru mereka. Harun diberitahu jangan nangis itu adalah jangan tiru, jangan ikuti. Sekalipun satu darah dengan kamu, satu daging, jangan kamu ikuti jalurnya. Never follow. Bapak Ibu Saudara, jangan tiru. Bisa nggak kita lakukan itu? Bisa. Yang kedua, jangan nangis itu juga artinya jangan kepahitan atau trauma. Jangan kepahitan atau trauma. Orang yang kepahitan dan trauma sudah hidup di masa lalunya. Aneh ya. Orang yang kepahitan sama papanya yang suka pukul, nanti dia jadi papa yang mukul anaknya. Dia jadi persis seperti traumanya. Itulah sebabnya Tuhan ajarkan, Tuhan perintahkan pada Harun untuk tidak pernah selaraskan emosinya
dengan kejadian itu. Dia harus putus. Dia harus putuskan secara rohani hubungannya dengan perkara itu. Dan ini tidak terjadi di semua orang. Tidak terjadi di semua orang. Zaman ini adalah zaman ribuan gereja. Gereja tidak nyaman, kita bisa cari gereja lain. Gereja tidak lebih daripada rumah ibadah. But can't you see bahwa gereja adalah tempat rohani, di mana kalau Anda selesai di sana, ada sesuatu tidak diselesaikan di dalam dirimu. Itulah sebabnya harus selesai. Saya seumur hidup, gereja saya cuma 2. Saya pindah gereja bukan karena saya tidak setia. Saya pindah gereja karena pindah negara. Nggak mungkin saya setiap minggu, weekend pergi ke Kanada. Gereja saya yang pertama, Emmanuel Indonesian Christian Fellowship, EICF, di Kanada. Yang beribadah di Willingdon Church. Di gereja orang bule, gede, pinjam tempatnya, di Burnaby. Saya di gereja itu di tempat Tuhan mati-matian. Cerita di Before 30, kalau Anda belum baca sendiri bukunya, saya nggak mau habiskan waktu untuk saksikan apa yang sudah ditulis. Adik saya dipukul sama youth pastor saya, yang juga menjabat rangkap PAW pastornya kami. Dipukul di gereja ketika meeting Departemen Praise and Worship. Saya baru bertobat berapa bulan. Pertobatan saya, kalau Anda tahu, saya salah satu dosa utama saya adalah kekerasan dulu. Saya ini orangnya dalam bahasa Ibrani nggak kenean sebenarnya. Saya pindah-pindah negara itu karena perkelahian. Dan perkelahian saya yang paling sengit terjadi di Singapura, Balestier Road. Ketika mama saya namanya disinggung-singgung segala oleh orang-orang Taiwan. Ketika mereka mau pukuli adik saya, nggak ada salahnya adik saya. Cuman adik saya itu tidak bisa gini loh, kalau orang lain itu dibully, semua diam aja. Adik saya itu nggak bisa dibully. Aku nggak mau dibully, tambah dibully. Waktu dibully, adik saya nggak mau takut sama mereka. Mereka tambah penasaran. Penasaran, keluarlah kata-kata dalam bahasa Chinese yang menyinggung mama saya. Itu aja, tidak terjadi perkelahian. Saya hajar 9 orang di buku saya itu dalam satu apartemen. Sekaligus 9 orang saya pukul habis. Saya orangnya nggak kenaan. Sana tantang saya akan lawan. Saya orangnya gitu. Daging lama saya. Tiba-tiba baru berapa bulan kenal Tuhan. Adik saya bukan lagi cuma dibully. Mama saya disinggung. Dipukuli di depan mata saya. Di gereja, bakbuk, umur 10, dipukul umur 20. Kira-kira gimana? Sana pindah gereja nggak? Kalau gereja gitu, youth pastor mulu. Saya lerai mereka. Dan Tuhan bilang sama saya, kalau kamu tidak bisa lewati satu ini tidak akan pernah melewati kamu. Kamu akan selalu terkutuk di sini. Dan saya bereskan hati saya dengan cara saya datangin dia, saya peluk dia. Saya peluk orang yang pukuli adik saya. Sampai adik saya salah paham sama saya berapa tahun. Saya pukuli dia, salah ngomong. Saya peluk dia. Dan saya bilang sama dia, aku tidak membencimu. Karena kamu pun saudaraku dalam Kristus. Tahun 92 sampai tahun 98. Saya tetap berada di bawah youth pastor ini. Tiap minggu dengar khotbahnya. Tak pernah beranjak. Saya mau beritahu kepada Anda. Kalau Anda tidak bisa selesaikan trauma di mana trauma dimulai, Anda tidak akan pernah selesai dengan itu sampai Anda mati. You never will overcome that. Sebuah mutiara berlian di mahkotamu, jika engkau memang punya mahkota di surga, akan cumplung, saudara, tak ada selama-lamanya karena satu perkara itu. Selesaikan trauma di mana trauma dimulai di hidupmu, di tempat itu. Saya pindah gereja karena saya pindah ke Mawar Sharon, karena saya pindah negara. Saya tidak pernah pindah-pindah. Jangan pernah trauma dan kepahitan. Itulah sebabnya saya beritahu kepada Anda. Ada orang berkata seperti ini, oh Mawar Sharon itu curi-curi domba. Tidak kesenangan, saudara. Anda jangan pernah kira tidak kesenangan. Lebih indah tumbuh itu grassroots dari bawah, dari akar. Itu jauh lebih indah. Jauh lebih nurut. Jauh lebih sehati sepikiran. Lebih mudah masak dari awal. Daripada memasak yang sudah dibumbui menjadi bumbu yang lain. Tidak mudah. Mawar Sharon tidak pernah di dalam bisnis mencuri domba. Karena lebih mudah mengubah serigala menjadi domba
daripada domba trauma menjadi domba yang mengerti. Bapak Ibu harus mengerti satu hal ini. Ini adalah banyak fakta, ini adalah realita orang-orang Kristen di Indonesia itu banyak ini. Banyak di antara mereka ketika mengalami sesuatu, mereka jadi kepahitan dan trauma. Dan they become what they are traumatic about. Mereka menjadi seperti yang mereka traumakan. Kalau kita tidak hati-hati, seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara, mengenai trauma, saya mengerti 1-2 hal tentang trauma. Saya hari ini pendeta. Saya dulu waktu kecil, saya dilecehkan secara seksual oleh pendeta. Siapa di sini yang pernah saya lecehkan secara seksual sekarang? Tidak pernah. I'm done. Saya putus rohani dengan perkara itu. Saya tahu tentang trauma, saya tidak teori. Bahwa satu-satunya jalan untuk bisa kita itu bebas dari kutuk itu adalah kita putuskan di tempat di mana kita alami itu. Jadi jangan kita trauma. Untuk Harun diberitahu, jangan nangis, selesaikan di hatimu. Salah adalah salah, benar adalah benar. Jangan mengasihkan diri sendiri dan move on, lanjut. Tuhan bilang sama Harun di tempat, di pekuburan anaknya, selesaikan hari ini. Kalau enggak, kamu tidak akan selesai sampai mati. Dan Harun diberitahu sama Tuhan, tidak boleh nangis. Kalau kamu meratapi emosimu ikut di situ, waktu emosimu ikut di dalam itu, attach atau menyambung dengan itu, maka terjadi transfer spirit. Kalau Anda melihat sebuah kejadian buruk, dan Anda berada dan Anda trauma di bawah sebuah pelayanan contohnya, maka Anda selesaikan, jangan pindah-pindah. Pindah itu setelah, kalau Anda sudah selesai. Amin Bapak Ibu Saudara. Selesaikan di sana, jangan trauma, putuskan emosimu dalam nama Yesus. Beritahu, ini hanya satu orang yang seperti ini, dan kebetulan aku berada di dalam pelayanan seperti ini. Aku ampuni aku juga yang bersalah. Tuhan, bawa aku ke sesuatu yang lain yang aku tidak pernah bayangkan. Ajari aku seperti anak kecil dari baru. If you can have that spirit, God can take you higher. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ini dia, dosa yang mendatangkan maut, ya, karena ini, ayat 7 sekarang. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Perhatikan saudara, kata karena minyak urapan ada di atasmu. Bagaimana caranya kalau kita itu melihat pelayanan yang dimanfaatkan atau nama Tuhan dimanfaatkan untuk sebuah kejahatan? Pandang Roh Kudus. Saya dari pengalaman saya sendiri selama dari tahun 92 sampai 98 di bawah pelayanan orang yang pukul adik saya dan di bawah orang yang pelayanannya. Kalau Anda mau tahu iman saya nih tumbuhnya di mana? Saya tidak pernah didoakan pendeta-pendeta besar mana-mana. Iman saya tumbuh di bawah seorang youth pastor yang pukul adik saya. Not bad kan? Imannya masih bisa hidup. Kuncinya satu, pandang Roh Kudus. Waktu saya dengar beliau khotbah dari minggu ke minggu, orang yang sama yang doakan kelepasan saya berapa waktu bulan sebelumnya, saya selalu ingatkan saya, karena minyak Tuhan ada pada orang ini. Karena minyak Tuhan ada pada orang ini. Karena minyak Tuhan ada pada orang ini. Saya hanya pandang Roh Kudus. Saya hanya pandang firman keluar, mutiara keluar dari mulut babi, tetap adalah mutiara. Saya tidak pandang mulutnya, saya pandang mutiaranya. Saya bertumbuh di bawah firman orang ini. Saya tidak mempertanyakan motivasinya munafik atau tidak, saya tidak pertanyakan. Saya hanya pandang minyak urapan yang ada atas imamat itu dan terus bertumbuh. Jangan membalas, sebab hanya Tuhan yang bisa menghakimi. Amin Bapak Ibu Saudara. Buka satu ayat lagi, lalu saya selesai dengan itu. 1 Samuel pasal kedua ayat 22. Ini lebih ngeri lagi, karena ini dosa seksual di dalam pelayanan. 1 Samuel pasal 2 ayat 22. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tapi jika seorang berdosa kepada Tuhan, siapa yang menjadi perantara baginya?
Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Sebab Tuhan hendak mematikan mereka. I don't like that verse. Tuhan hendak mematikan mereka. When God wakes up, bukan berarti Tuhan pernah tidur. Kalau Tuhan bangkit untuk mematikanmu, siapa bisa menghidupkanmu? Saya mau beritahu apa yang dilakukan oleh anak-anak Eli. Anak-anak Eli tidur sama rekan-rekan pelayanan. Tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani. Ini adalah hidden sins in the body of Christ, atau dosa tersembunyi di dalam tubuh Kristus, dan ini banyak. Bapak Ibu Saudara, Zakaria pasal 5 ayat 5 sampai 8 munculkan di depan sini saja. Ini fakta lapangan di dalam pelayanan, dan saya mau bicara kepada semua kita, bukan hanya pendeta. Saya senang sekali bahwa ada usher yang suatu hari minum, ya kan? Ada usher yang mungkin urusan kerjaan atau gimana, minum, sempat mabuk, langsung ngaku kepada kami. Saya minta di-off-kan. Kami tidak akan hakimi orang-orang yang mengaku, justru kami pulihkan. Tapi yang menyembunyikan itu yang dibenci oleh Tuhan. Alkitab mengatakan siapa mengakui dosanya dan meninggalkannya disayang oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau dalam pelayanan, let's be true, apalagi seksualita. Lihat ayatnya, munculkan di sini. I believe, saya percaya di ruangan ini masih ada orang yang tidak beres soal ini. Masih ada. Tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepada aku, ini di Zakaria, cobalah layangkan matamu dan lihat apa yang muncul. Ngeri ya, tunggu dulu, balik ayat 5. Coba layangkan matamu, lihat apa yang muncul. Lihat apa yang muncul. Ini di dalam body, imam aja nggak boleh, apalagi jemaat. Lihat ayat 6. Imam aja nggak kebal, apalagi jemaat. Ayat 6. Lalu tanya aku, apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang. Anda tahu gantang ya? Gentong gitu lah ya, gantang. Lagi katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat. Seorang perempuan duduk di dalamnya. Ngeri ya? Ini fakta lapangan hari-hari ini. Orang Kristen gak lebih bersih daripada orang dunia. Soal seks. Dan celakanya, hamba Tuhan pun bukan garansi. Coba angkat. Kemudian berkatalah, itulah kefasikan. Lalu didorongnya perempuan itu kembali ke dalam gantang. Dan dibantingnya batu timah itu ke mulut gantang. Matikan dulu. Matikan. Coba kalau seumpamanya kita semuanya itu dicek sama Tuhan. Masing-masing hidup kita dibuka gantangnya, tutupnya. Ada perempuan. Kita harus hati-hati. Mari kita buat resolusi tahun ini, sekalipun ini bukan Januari. We have to be right sexually. We have to be right sexually. Kalau kita jadi orang Kristen, kita harus beres soal seks. Harus benar soal seks. Dunia harus belajar pendidikan seks dari kita. Kalau kita gurunya kencing, berdiri, dunia akan berlari dari Tuhan. Coba kalau setiap HP chat historinya dibuka, ada pornografi nggak? Setiap pernikahan kalau Tuhan buka, bukankah Yesus berkata seperti ini, kalau anak manusia datang, adakah ia menemukan iman? Jangan-jangan dia temukan perempuan. Kalau saya bilang perempuan, gini perempuan ya termasuk laki ya. Jadi bisa mengerti ini sekarang ini emansipasi ya. Kita laki-laki sudah setara dengan perempuan ya. Is there a woman in your life that is not your wife? Saya tidak bisa, saya ngomong gini nih, takut loh saudara, saya sendiri takut loh. Anda kira saya gini nih, saya kebal, saya berani. Enggak, yang pasti hati nuraniku hari ini bersih soal itu. Karena nanti saya berani khotbahkan. Tapi tidak ada seorang pun yang kebal. Saya ngomong gini pun takut, karena bukan hanya saya bukan duduk di kursi penghakiman, saya pun diadili, saya pun berada di bawah sama dengan Anda. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda beres secara seks? Apakah kita beres secara seks? Are we right sexually? Apakah di sini beres? Soal seks. Dan Tuhan berkata, lihatlah, dari 10 gantang yang dibuka, 10 ada perempuannya di dalamnya. Lalu Tuhan marah, dibantingnya, perempuan dikembalikan ke gantang, dibanting tutup timahnya. Dan Tuhan berkata, ini kefasikan. Ini munafik, munafik, munafik. How can we tell the world about Jesus if we live a filthy life? Gimana kita bisa beritahu pada dunia tentang Yesus kalau hidup kita penuh kotoran, saudara? Setiap di balik gantang itu bukan Injil, tapi perempuan.
Di balik setiap perempuan itu ada laki-laki yang bukan suaminya. Please, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita gong countdown bulan Desember ini, ayo kita buat resolusi bahwa kita harus beres sexually. Amin. Amin. Wahyu 2 ayat 20 sampai 23 ini perintah Tuhan. Ini hubungannya dengan hamba Tuhan ini sekarang. Yang ini Wahyu 2, munculkan di sini aja. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah. Jadi di gereja Tiatira ada seorang pemimpin rohani perempuan, tapi tidak disebut namanya, dia hanya disebut julukannya, dia wanita Isabel. Tapi orang-orang gereja itu menyebut dia nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Mungkin pengajarannya oke aja, karunianya apalagi. Tapi diam-diam dia tidur dengan rekan pelayanan dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Tuhan itu baik ya. Padahal ada perzinahan di dalam gereja, tapi ia tidak mau bertobat dari zinanya itu. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Jadi ini ayat ini jangan dibaca dengan spiritualisasi. Anda bisa lihat, ini fakta di lapangan. Di sebuah gereja namanya Tiatira, di kota Tiatira, ada seorang hamba Tuhan perempuan berkarisma yang diam-diam, yang tidak orang ketahui, di pulpit pengajarannya luar biasa, demikian pula karunianya. Ternyata kelakuannya, dia jatuh dengan beberapa jemaat. Ngeri loh ini. Dia jatuh dengan beberapa pelayan Tuhan, jemaat, dan rekan-rekan. Dan Tuhan bilang, aku tahu perbuatanmu itu. Aku udah kagum dengan KKR-mu. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan kuseret ke ranjang kematian. Dan anak-anakmu akan kumatikan satu-satu. Roh maut akan kuutus. Dan orang-orang yang tidur sama dia, aku kasih waktu untuk bertobat dan ngaku. Kalau tidak satu persatu, akan kubawa ke dalam sebuah masalah besar. I'm scared. Coba kalau sekarang Tuhan buka buku di gereja Mawar Sharon. How many of us survive? Not sure. Full timer. Kalau di sini ada yang full timer yang datang, apalagi full timer, Anda juga harus lebih benar daripada jemaat. Supaya kita bisa benarkan jemaat kalau ada yang salah. Jemaat juga sama. Jangan karena kita bukan full timer. Setiap kita tubuh Kristus, anggota badannya. Nggak ada yang bisa berkata, aku lebih sedikit hukumannya. Kita semua terikat pada Kristus, semua kita bertanggung jawab. Sebenarnya kalau gantang seks ini dibuka dalam hidup kita, how many of us are right? Berapa banyak di antara kita yang benar? Saya takut untuk menerima answer. Jawabannya Tuhan. Terus terang saya takut. Jangan-jangan usaha kami, jeripaya kami buat jemaat ini sia-sia. Karena hanya 1, 2, 3 yang lulus ujian itu. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita buat resolusi. Ikut Yesus harus beres sexually. Harus beres sexually. Harus beres sexually. Bukan perpuluhanmu yang diminta Tuhan di gereja ini. No. Bukan. Beres sexually. Kita mau dengan berdirinya gereja Mawar Sharon ini dan pengembalaannya, Tuhan disenangkan. Bukan hanya terang-terangan, tapi diam-diam juga Tuhan disenangkan. Itu yang utama bagi kami. Amin. Amin. Aplikasinya, tulis 1, 2, 3. Anda pulang dengan ini. 1. Tuhan paling benci kemunafikan. Catat itu. Tuhan paling benci kemunafikan. He hates that the most. Perzinahan, Tuhan bisa sayangi wanita itu dan berkata, tidak ada yang menghukummu, akumu tidak. Tapi kemunafikan Tuhan bilang, kamu ular beludak. Tidak pernah Tuhan sejahat itu, bukan? Tapi Tuhan benci munafik itu. Mari kita, jangan satupun munafik. Kalau ada di antara Anda yang salah, Anda tidak selesai, saya kasih jalannya. Datang kepada ketua CG Anda. Jangan sendirian. Ketua CG, please, kalau Anda menangani counseling orang yang ada hubungan, apalagi tentang seks, tentang hubungan pernikahan, hubungan cinta, jangan sendiri. Selalu Anda suami istri. Dan jangan kasih perhatian khusus kepada anggotamu itu. Semua anggota harus dikhususkan. Tidak ada yang khusus. Jangan Anda perhatikan yang satu itu, lama-lama jadi teman tapi mesra. Dan orang lain jadi bangkit cemburuan, meskipun Anda tidak ada apa-apa, Anda sudah lukai istri Anda sudah kalah. Anda kalau layani orang itu yang profesional, udah layani selesai. Dia punya Roh Kudus sendiri, Anda cukup untuk memfasilitasi. Gak usah Anda telponi terus sampai istri cemburu. Gak perlu begitu. Anda kalau layani begitu, kalau Anda datang ke ketua CG-nya, Anda bisa datang ke kabar kami juga. Pak Yusuf,
tolong, saya ada simpanan, saya tidak tahu bagaimana wanita itu. Kami tidak akan hakimi Anda berkata apa dan apa, tidak usah. Anda terus terang, kami kagum. Anda bisa datang dan berkata, tolong kami, saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Apakah saya harus lepaskan, gimana saya lepaskan, dengan situ ada anak, pasti ada hikmat Tuhan. Kalau di mana ada orang yang berkeinginan untuk berbalik, pasti Tuhan kasih jalannya. God will make a way. Remember that. Amin Bapak Ibu Saudara. Pelayan Tuhan juga sama, mendingan Anda datang tolong skorsing saya. Mendingan di skorsing sini daripada utang nanti di belakang. Skorsing saya tidak naik dulu sekian lama. Kenapa? Karena aku begini dan begitu. Lebih baik begitu. Ayo kita beres. Ayo kita buat jalan retreat mundur berapa langkah, berapa tahap. Untuk kita maju bersama. Ayo kita harus beres sexually. Tapi doakan kami juga. Hamba-hamba Tuhan ini. Supaya kami terus dijagai. Supaya jangan ada kejatuhan di gereja Mawar Sharon. Amin Bapak Ibu. Ya sudah terlalu banyak yang jatuh. Mawar Sharon bisa jadi satu-satunya harapan. Salah satu harapan terakhir. Di antara gereja-gereja paling tidak yang masih bisa pelihara kemunian. Mari kita jadi salah satu harapan-harapan terakhir itu. Mari kita sekarang lihat kedua. Aplikasi kedua. Pelayanan harus sungguh-sungguh. Ministry harus sungguh-sungguh. Pelayanan harus sungguh-sungguh. Ya, Tuhan paling benci kemunafikan. 2, pelayanan harus sungguh-sungguh. Jangan main-main pelayanan itu. Asyir, Bapak-bapak asyir, dengarkan saya. Anda memakai jas itu, dan asyir, bawa uang kolektor ke sana sini dan sebagainya. Puji Tuhan, thank you untuk pelayanannya. Tuhan akan berterima kasih padamu, kami aja yang berterima kasih. Karena Tuhan tidak berhutang kepada Anda. Kita saling hutang. Tapi saya ingatkan, Anda harus beres. Bisnis Anda juga harus beres. Jangan Anda asyir, tapi Anda di luar sana tidak kembalikan uang orang lain. Kalau Anda lakukan itu, kembalikan dulu, kami tunggu, berhenti asyir dulu. Sampai sudah kembalikan. Kalau utang lain cerita, kalau Anda kembalikan pelan-pelan, kalau orang itu sudah bisa terima, ada termnya, ya silahkan. Tapi kalau Anda lari dengan uang seseorang, balikin dulu, baru Anda bisa asyir nanti. Itu ayat Alkitab. Anda kalau lihat ada orang yang masih bagaimana dengan Anda, letakkan persembahan Anda, bereskan itu, kembali memberi persembahanmu. Jangan pernah asyir, kita di sini yang berdiri, aku kan bukan pendeta, aku bukan pengkhotbah, aku tidak ada di spotlight. Jangan pernah salah mengerti, Anda di spotlight Tuhan. Setiap kita di spotlight Tuhan. Yang di belakang multimedia, semuanya, S-Pro semuanya, Anda harus beres juga. Saya beres, Anda juga harus beres, sama-sama beres. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita jaga, pelayanan harus sungguh-sungguh. Yang ketiga, jaga kesucian nama Tuhan dan gerejanya. Jaga kesucian nama Tuhan dan jaga kesucian gerejanya. Mari kita betul-betul menjaga ini di society. Supaya gereja bisa menengadahkan kepalanya kembali lagi. Supaya kisah para rasul pasal-pasal pertama dipulihkan. Bahwa mereka di mana-mana disegani oleh masyarakat. Sehingga nama Tuhan ditinggikan, Injil mudah diberitakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita kerjasama. Kerajaan Tuhan adalah teamwork. Kita bersama-sama bawa kerajaan Tuhan semakin dekat kepada bangsa dan negara kita lewat kekudusan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhan.